Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba dan pemirsa channel YouTube Matsa Surba. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran matematika kelas 7. Pada kali ini, Ibu akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perbandingan dan perbandingan senilai. Kita mengingat kembali apa itu perbandingan senilai. Perbandingan senilai yaitu ketika kita membandingkan dua komponen, maka komponen-komponen yang dibandingkan akan berbanding lurus. Contohnya di sini adalah banyak Pertamax atau banyak bensin yang dibeli dengan harga yang perlu kita bayar. Nah, sesuai aturan dalam perbandingan senilai, ketika ada dua kondisi A dan B, dan di kondisi A ada X1 dan X2, di kondisi B ada Y1 dan Y2, maka aturannya berlaku ketika X1 dibandingkan X2, nilainya akan sebanding dengan Y1 dengan Y2. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai dan apa perbedaannya dengan perbandingan senilai? Mari kita baca ilustrasi setelah ini. Perhatikan permasalahan berikut. Ayah memiliki 8 ekor kambing dan sudah menyiapkan persediaan makanan bagi peliharaannya untuk 6 hari ke depan. Kemudian, ayah membeli lagi 4 ekor kambing tanpa menambah persediaan makanan ternak. Dengan banyaknya kambing ayah sekarang, persediaan makanan akan habis sebelum 6 hari. Jika ayah ingin persediaan makanan yang ada habis untuk 8 hari, kira-kira berapa kambing yang harus dijual ayah? Nah, dari permasalahan ini, jika dibandingkan dengan perbandingan senilai, ini namanya adalah permasalahan berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak kambing yang dimiliki ayah, maka lamanya untuk menghabiskan jatah makanan ternak akan semakin cepat, bukan semakin lambat. Nah, gampangnya, mudahnya, bahwa dalam perbandingan berbalik nilai, komponen yang dibandingkan akan berbanding terbalik. Nah, ini yang Ibu maksudkan jika kalian perhatikan pada slide sebelumnya, komponen-komponen yang dibandingkan akan berbanding terbalik. Maksudnya, komponen ini adalah banyak kambing dan lama persediaan makanan ternak akan habis. Jika kita tulis dalam bentuk tabel, ketika banyak kambing ini ada 8, maka lamanya persediaan makanan ternak akan habis adalah 6 hari. Tetapi ketika ayah menambah 4 ekor kambing, maka sekarang jumlah kambingnya ada 12, otomatis lama persediaan makanan habis akan semakin cepat. Nah, berapa lama? Nah, itu yang perlu kita cari. Kemudian di sini juga ketika ayah inginnya lama persediaan makanan ini habis dalam waktu 8 hari, kira-kira berapa banyak kambing yang dimiliki ayah saat ini dan berapa banyak kambing yang akan dijual ayah. Nah, di sini ada aturan perbandingan berbalik nilai. Sama seperti perbandingan senilai, di sini juga ada dua kondisi, yaitu A dan B. A di sini sebagai banyak kambing, B di sini sebagai lama persediaan makanan habis. Ada X1, X2, Y1, Y2. Jika kita melihat contoh yang di sebelah kiri, X1 ini adalah 8, X2-nya adalah 12. Sedangkan Y1 adalah 6, Y2 belum diketahui. Nah, berdasarkan aturan ini, maka berlaku X1 dibandingkan X2, karena tadi Ibu sudah mengatakan bahwa komponen yang dibandingkan akan berbanding terbalik, maka perbandingan X1 dibandingkan X2 akan sebanding dengan ketika Y2 dibandingkan Y1. Ini namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, ada dua cara perhitungan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama adalah berdasarkan hasil kali. Contohnya, untuk melintasi lautan Atlantik dengan menggunakan pesawat terbang diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 960 km per jam.
berapa waktu yang diperlukan untuk melintasi lautan Atlantik itu dan kecepatan 600 km per jam. Nah, jika ada soal seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel, seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya. Nah, di sini tabelnya ada dua kondisi, yaitu waktu yang diperlukan, yang kedua adalah kecepatan. Waktu yang diperlukan ini yang diketahui dari soal adalah 5 jam untuk menempuh 960 km per jam. Kemudian, waktu yang belum diketahui untuk menempuh kecepatan 600 km per jam. Bagaimana dengan aturan berdasarkan hasil kali? Kita bisa melihat di sini, jadi berdasarkan aturan tadi bahwa X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, dengan menggunakan aturan hasil kali, maka kita bisa mengalihkan dulu. 5 ini dikalikan dengan 960, sedangkan A dikalikan dengan 600. Maka diperoleh di ruas sebelah kiri, 5 kali 960 adalah 4.800. A dikali 600 hasilnya adalah 600A. Nah, lagi-lagi kita menggunakan aljabar, pembagian dan perkalian aljabar di sini. Maka ketika kita ingin yang sebelah kanan menyisakan A saja, maka kedua ruas dibagi dengan 600. Atau Ibu singkat di sini jadinya 4.800 dibagi 600 sama dengan A. Hasilnya adalah 8. Maka ketika A ini nilainya 8, artinya waktu yang diperlukan untuk melintasi lautan Atlantik dengan kecepatan 600 km per jam adalah 8 jam. Yang kedua adalah berdasarkan perbandingan. Contohnya, dengan uang yang tersedia, Ita membeli satu lusin pensil dengan harga 1.500 per buah. Jika ia membeli pensil dengan harga Rp1.800 per buah, kira-kira berapa pensil yang bisa dibeli oleh Ita? Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel. Di sini ada dua kondisi, yaitu banyaknya pensil dan harga pensil per buah. Nah, di sini kita tahu bahwa satu lusin pensil ini sama dengan 12 pensil. Maka ketika Ita membeli 12 pensil, harganya 1.500. Yang perlu kita tahu kira-kira banyaknya pensil yang bisa didapatkan Ita ketika harganya 1.800 itu berapa? Nah, berdasarkan perbandingan, langkahnya seperti ini, maka kita bandingkan dulu kondisi yang sudah diketahui, yaitu dalam harga. Jadi 1.500 ini dibandingkan dengan 1.800, diperoleh perbandingan paling sederhana yaitu 5:6 atau 5/6. Nah, karena yang perlu kita tahu adalah B, yaitu banyak pensil yang bisa diperoleh Ita ketika harganya 1.800, maka A ini, mohon maaf di sini Ibu salah tulis ya, maksud Ibu adalah B. Maka B ini diperoleh dari perbandingan tadi yang kita peroleh yaitu 5/6 dikali 12, yaitu banyak pensil yang sudah diketahui dari informasi awal. Maka di sini diperoleh, kita bisa mengingat kembali materi perkalian pada pecahan. 5 kali 12 ini diperoleh 60, lalu dibagi dengan 6 hasilnya adalah 10. Maka artinya dengan harga 1.800, Ita bisa memperoleh 10 buah pensil. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah challenge untuk anak-anak. Di permasalahan awal tadi, kita membahas banyaknya kambing yang dimiliki oleh ayah dan lama persediaan makanan ternak yang akan dihabiskan. Nah, di sini karena tadi belum ada jawaban kira-kira berapa lama makanan ternak tadi habis untuk 12 kambing dan berapa banyak kambing ketika ayah ingin menghabiskan jatah makanan ternak tadi dalam waktu 8 hari. Nah, di sini adalah challenge untuk anak-anak. Tabelnya seperti ini. Jadi ketika banyaknya kambing ayah ada 8, maka makanan ternak tersebut akan habis dalam waktu 6 hari. Nah, ketika ayah membeli 4 ekor kambing tambahan, berarti sekarang jumlah kambing ayah adalah 12, maka berapa lama persediaan makanan ternak akan habis?
Nah, ini adalah pertanyaan yang abad. Jadi, kalian menentukan berapa lama persediaan makanan habis jika ayah memiliki 12 kambing. Kemudian pertanyaan kedua, ketika ayah ingin menghabiskan makanan ternak tersebut dalam waktu 8 hari, kira-kira berapa banyak kambing yang dimiliki oleh ayah? Itu adalah untuk pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan tambahan yaitu yang C, kira-kira berapa banyak kambing yang dijual ayah? Jadi ketika tadi awalnya 12, kemudian memperoleh yang terakhir ini, kira-kira berapa banyak kambing yang dijual ayah jika persediaan makanan ternak habis dalam waktu 8 hari? Nah, itu challenge untuk anak-anak. Kalian boleh berdiskusi dengan temannya, boleh langsung tanya ke ibu jika ada yang kurang dimengerti. Dan jangan lupa tugas ini dikerjakan di buku dan dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang Ibu jelaskan. Selamat belajar dan semangat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.